Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Selamat pagi. Dan di sana mungkin juga masih pagi juga ya mungkin. Tapi mungkin ada yang masih subuh dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini ya kita selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah puasa kita diterima sampai kita bisa menuntaskannya kurang lebih 1 bulan. Okay. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi di sini saya akan menyampaikan kurang lebih ada 3 format ya. Jadi ada format gadar, gawat darurat, format kritis dan format keperawatan dasar. Ya. Di sini yang akan saya sampaikan Bapak Ibu adalah format pengkajian gawat darurat terlebih dahulu. Ya. Jadi yang pertama di bagian kolom pertama di situ terdapat identitas, ya, yang mana di situ yang penting untuk diisi ya semuanya, dan jangan lupa untuk diagnosis medis ya, kemudian jam masuk rumah sakit dan jam pengkajian. Nah, di sebelah kiri dari jam pengkajian di bawah sumber informasi Bapak Ibu bisa ketikkan di situ tanggal masuknya ya, tanggal masuk dari pasien tersebut di UGD. Nah, di bawahnya lagi ada kolom triase yang mana di situ ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4 yang di situ ada warna-warnanya. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memberikan centang, bisa memberikan shape ya yang berbentuk bulat ya. Itu juga bisa. Kemudian untuk general impression di situ keluhan utama dituliskan adalah keluhan yang paling dirasakan ya. Jadi satu keluhan yang paling dirasakan. Nah, mekanisme cedera ini diisi apabila di dalam kasus yang Bapak Ibu dapatkan itu terdapat proses cedera ya, misalkan ada tabrakan, KLL ya, kemudian terjatuh ya, tertusuk ya, tergigit binatang. Nah, itu adalah mekanisme cedera. Nah, kalau sakitnya karena misalkan stroke ya, tiba-tiba di tempat tidur tidak bisa bangun. Nah, ini tidak perlu dituliskan mekanisme cedera ya. Berikutnya kemudian ke primary survey. Ya, di situ ada airway, breathing, sirkulasi, disability. Ya, di mana airway di situ sesuai datanya. Jadi misalkan Bapak Ibu mencari di Google, kemudian di situ sudah dapat data lengkap ya. ASKEP, tinggal mengkonversi ke ASKEP-nya di Profesines Tikes Banyuwangi. Ya, di sini jadi dilihat di situ apakah jalan nafasnya paten atau tidak paten ya. Bapak Ibu boleh memblok warna kotak kecil-kecil itu sesuai dengan datanya, boleh juga mencentang-centang kecil. Oke, sesuai dengan data yang Bapak Ibu dapatkan di kasus tersebut ya. Begitupun dengan breathing ya. Jadi breathing di sini kalau misalkan tidak ada datanya, boleh dikosongi ya. Jadi dari ASKEP Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan dari web atau dari Google tersebut, nah misalkan gerakan dada, oh kok enggak ada keterangannya ya, atau boleh Bapak Ibu isi yang sesuai dengan data. Ya, oh misalkan di sini breathingnya normal, berarti gerakan dadanya dibuat simetris, boleh ya, bisa dicentang atau di blok ya, di blok warna merah misalkan ya biar kelihatan, atau di blok warna hitam untuk kotak-kotak kecilnya nggih. Nah, di situ masing-masing di airway, breathing, sirkulasi, disability ada kalimat keluhan lain. Nah,
Yang tidak ada di opsi, ya, yang di situ opsinya ada contoh breathing, ada gerakan dada, ada irama nafas, ada pola nafas, ada retraksi otot dada, ada sesak nafas, ada suara nafas tambahan. Nah, misalkan ada yang lebih dari ini, ya, ada temuan lain yang masih masuk breathing, maka Bapak Ibu masukkan di keluhan lain, ya. Kemudian begitupun juga sirkulasi, ya. Jadi yang nadinya itu mungkin perlu diisi dulu, ya. Kemudian di blok teraba atau tidak teraba, ya. Kemudian sianosis, CRT, ya. Kemudian perdarahan, akral, tekanan darah juga perlu diketik di situ. Kemudian untuk turgor kulit, ya, itu dicentang, ya, sesuai dengan data yang Bapak Ibu dapatkan. Oke. Jadi intinya, ya, karena Bapak Ibu ini untuk data kasusnya itu mencari, ya, menggunakan search engine atau Google atau dan lain sebagainya, ya. Nah, di situ nanti tinggal memigrasi datanya ke format ini Bapak Ibu, ya, bukan yang Bapak Ibu dapat terus dikirim ke dosen pembimbing, bukan, tetapi perlu dikonversi ke format yang sudah ditetapkan oleh Profesi Nurse Tikes Banyuwangi. Kemudian, nah, setelah disability Bapak Ibu, di situ ada anamnesa, ya. Jadi ada anamnesa di sini, gejala, ya. Jadi gejala ini gejala subjektif, ya. Kemudian adakah alergi di sini, alergi makanan ataupun alergi obat, ya. Medikasi atau pengobatan sebelumnya, ya. Riwayat penyakit sebelumnya, kemudian makan minum terakhir dan event atau peristiwa penyebab. Nah, ini juga untuk mengurai, ya. Jadi misalkan stroke tadi penyebabnya apa? Nah, sebelumnya, ya. Jadi mungkin tidur terus kemudian, nah, itu diceritakan. Kemudian yang berikutnya adalah secondary survey, ya. Bapak Ibu ada anamnesis, ada exposure, ada full vital sign atau five intervention atau family reason, ya. Kemudian ada give comfort dan history. Nah, exposure di sini Bapak Ibu centang sesuai temuan yang ada, ya, apakah deformitas atau kontusio, abrasi. Nah, misalkan tidak ada semua, ya, di blok atau dicentang yang tidak. Nah, di situ ada khusus dari luka bakar. Nah, berapa luas luka bakarnya, ya. Nah, kalau bisa lingkari pakai misalkan pakai editing, ya, dilingkari gambarnya, oh mana yang area lukanya sesuai dengan data yang Bapak Ibu dapat, dilingkari, ya. Kemudian keluhan lain ini bisa diisi dengan misalkan di situ ada luka, lukanya berapa, ya, berapa senti dan lain sebagainya, itu boleh ditambahkan. Kemudian untuk full vital sign di sini, ya, tekanan darah, ya, yang jelas sama kurang lebih dengan yang di awal tadi di circulation, oke. Kemudian nah, untuk five intervention di sini Bapak Ibu nanti mencentang misalkan, oh, pasien saya data di pasien ini, ya, pasien ini di dalam data yang saya dapat itu monitor jantung pakai, kateter pakai, NGT pakai, berarti semuanya dicentang atau diblok seperti itu. Kemudian give comfort, ya Bapak Ibu. Jadi give comfort di sini farmakologi. Jadi ada penata laksanaan farmakologi dan non farmakologi. Lagi-lagi kita perlu melihat data yang Bapak Ibu dapatkan di search engine, ya. Mungkin sudah dapat belum bentuk PDF, dari PDF dikonvert ke Word dulu, ya. Nah, kemudian dipindah di sini data-datanya. Kemudian untuk history di sini Bapak Ibu menceritakan dari proses dari tidak sadar
ya, didapatkan di tempat tidur, kemudian dibawa kemana, ya, itu sesuai dengan data. Jadi intinya data yang Bapak Ibu isikan di sini adalah data yang Bapak Ibu dapatkan di laporan kasus pada saat Bapak Ibu searching, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, pada gawat darurat, Bapak Ibu, untuk pemeriksaan fisik ini menggunakan HER2, ya. Jadi di situ ada kepala, ada dada, ada abdomen, ya, sampai dengan pemeriksaan inspect posterior surface, ya. Jadi bagian belakang punggung, ya, sampai di situ. Kemudian di masing-masing ini ada poin penilaian, ya, ada massa, hematoma untuk kepala, kemudian ada laserasi, nyeri tekan, ya, dan seterusnya. Nah, kalau yang tidak ada di list ini, Bapak Ibu tuliskan di keluhan lain. Begitupun dengan pada dada, ya. Jadi di dada juga dituliskan di keluhan lain apa, selain yang misalkan ditemukan data selain dari list yang ada di pemeriksaan dada atau torak, ya. Kemudian begitupun dengan abdomen, pelvis, ekstremitas, ya. Ini semuanya juga sama. Jika ada temuan lain atau keluhan lain, maka dituliskan di bagian tersebut, ya. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostik Bapak Ibu, itu sesuai dengan pemeriksaan apa yang dilakukan, ya. Sesuai dengan pemeriksaan apa yang dilakukan. Misalkan semua pemeriksaan di sini dilakukan, ya, rongsen iya, CT scan iya, USG, EKG semuanya sampai lab. Nah, ya, itu dituliskan, ya. Kemudian, nah, hasilnya juga nanti yang ada di dokumen itu. Ya, jadi kalau misalkan adanya hanya lab sama EKG, ya sudah, dua itu aja. Dan hasil EKG-nya pun nanti ditempel, ya, di dokumen Bapak Ibu, ya, di bagian lampiran askepnya. Kemudian untuk penata laksanaan, ya, ini penata laksanaan dimulai dari dimulai dari pada saat di UGD, ya, mungkin tahap awal, terus tahap berikutnya itu dituliskan di sini. Kemudian untuk analisis data Bapak Ibu, ya, jadi di sini analisis data untuk menetapkan masalah keperawatan, ya. Untuk menetapkan masalah keperawatan. Nah, di situ nanti ditulis terlebih dahulu data subjektif, ya, di kelompok data apa saja keluhan subjektifnya, ya. Kemudian data objektifnya juga apa. Kemudian masalah keperawatannya apa? Misalkan masalah keperawatan di sini contohnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, data subjektif dan data subjektif itu disesuaikan dengan masalah keperawatan yang diangkat. Oke. Jadi itu. Kemudian untuk diagnosis keperawatan ini adalah misalkan di analisis data ada dua diagnosis keperawatan yang muncul. Nah, untuk diagnosis keperawatan ini Bapak Ibu, ya, panjenengan menggunakan SDKI. Ya, jadi menggunakan SDKI karena kenapa? Karena untuk uji kompetensi itu semuanya untuk diagnosis keperawatannya mengacu kepada SDKI, ya. Kemudian diagnosis keperawatan di sini adalah prioritas, ya, dari dua diagnosis keperawatan yang didapatkan di analisis data nanti diprioritaskan yang nomor satu yang mana, nomor dua yang mana, nomor tiga dan seterusnya. Nah, itu nanti di sini untuk menentukan mana yang prioritas. Kemudian yang berikutnya adalah rencana asuhan keperawatan. Nah, di sini rencana asuhan keperawatan Bapak Ibu dituliskan, ya. Jadi mulai dari tujuan, kriteria hasil juga menyesuaikan dengan, karena ini diagnosisnya menggunakan SDKI, maka untuk
luaran, kriteria hasil dan intervensi menggunakan SLKI dan SIKI, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada catatan keperawatan, ya, tindakan keperawatan yang dilakukan apa saja di sini, tinggal dipindahkan ke sini. Kemudian juga SWOT, ya, evaluasinya dituliskan di catatan perkembangan. Ya, jadi apapun di Bapak Ibu dapatkan di dokumen yang sudah Bapak Ibu cari, nanti evaluasinya, SWOT-nya itu dituliskan di catatan perkembangan. Nah, di bawah tanggal itu nanti Bapak Ibu tuliskan tanggal berapa, jam berapa. Ya, di kolom kedua itu adalah dituliskan juga walaupun tanggalnya sama, tetapi jamnya pasti berbeda. Di situ juga ada SWOT Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah untuk keperawatan kritis, untuk keperawatan gawat darurat Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini juga ada keperawatan kritis. Ya, jadi mohon izin saya buka dulu untuk yang format keperawatan kritis, Bapak Ibu. Ya. Tadi adalah format keperawatan gawat darurat, Bapak Ibu. Ya, ini adalah format pengkajian asuhan keperawatan kritis. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang mendapatkan kasusnya ICU, maka nanti konversi dari datanya ke format ini. Oke, jadi ini untuk pasien-pasien misalkan tempatnya yang didapat adalah di ICU. Contoh misalkan infak miokard akut, ya. Kemudian stroke dan kesadaran. Nah, kemudian juga ketoasidosis misalkan. Nah, itu yang digunakan adalah format ini Bapak Ibu ya. Ini sedikit berbeda, tetapi akan cuman tidak terlalu mirip juga. Jadi di sini Mbita di atas. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini untuk riwayat keperawatan, di situ ada keluhan utama, ya, alasan masuk rumah sakit atau alasan masuk rumah sakit. Di sini keluhan utama adalah keluhan yang paling dirasakan, ya, sesuai dengan data yang Bapak Ibu dapatkan. Begitupun dengan pada saat pengkajian, ya. Keluhan masuk rumah sakit dan keluhan saat pengkajian ini bisa saja berbeda, ya, bisa saja berbeda. Ya, jadi bisa saja ada untuk riwayat penyakit sekarang ini menggunakan PKRST, ya. Nanti dijelaskan di situ riwayatnya tidak sadar mulai kapan, ya, kemudian sampai dibawa ke rumah sakit, ke UGD, pindah di ICU, waktu pengkajian Bapak di data yang Bapak Ibu dapatkan itu seperti apa, ya. Jadi narasi deskripsi dari riwayat penyakit sekarangnya. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya itu juga demikian, ya. Jadi di data adakah riwayat penyakit sebelumnya? Mungkin ada riwayat pernah MRS dan lain sebagainya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Ya, di sini adakah keluarga yang punya riwayat penyakit sama dengan pasien ataupun yang tidak? Ya, yang penting di keluarga itu ada sakit apa yang dirasakan oleh anggota keluarga atau yang pernah dialami oleh anggota keluarga. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya pada stase kritis itu menggunakan B1 sampai B6, ya. Breathing, blood, ya, brain, kemudian bladder, ya, bowel, bone, ya.
Kemudian ada tambahan integumen endokrin, psikososial, dan spiritual. Karena pengkajian ini ya tidak masuk include dalam B1 B6, makanya kami tambahkan ada kolom tersendiri ya. Kemudian untuk breathing contoh ya Bapak Ibu, jadi misalkan bentuk dada. Nah, di situ sama dengan yang gadar tadi, Bapak Ibu tinggal ngeblok ya warna merah atau hitam atau warna kuning ya, pokoknya yang berwarna semuanya harus seragam. Tetapi jadi kalau memang kuning semua ya kuning semua bloknya ya. Kalau centang centang semuanya seperti itu ya. Kemudian nah, contoh di wheezing Bapak Ibu. Nah, di situ apabila jawabannya iya, maka dilihat kembali datanya apakah ini di bagian kanan atau kiri. Seperti itu ya. Kemudian, nah kalau yang tidak ada di breathing maksudnya ditemukan, tetapi di list pilihannya tidak ada, maka dituliskanlah di lain-lain, ya. Kemudian di blood juga seperti itu, ya. Contoh di bagian edema atau odem, ya itu jika iya, maka lokasinya juga diketikkan di situ. Pokoknya di bagian lain-lain, ya pada seluruh item ini adalah temuan lain, ya, temuan keluhan lain yang tidak ada di list yang sudah kita sediakan Bapak Ibu. Kemudian di bladder juga demikian ya, perlu diperhatikan. Misalkan salah satunya ada pilihan iya, nah ada yang diminta ukurannya, ada yang minta lokasinya. Nah ini perlu dilengkapi. Begitupun dengan bowel ya. Kemudian ada terakhir bone. Nah, pada bone ya untuk penekanannya di sini di bagian personal hygiene. Ya, kalau di personal hygiene Bapak Ibu, ya di sini mungkin kalau sudah bed rest tidak ada mandi ya. Mungkin gantinya adalah seka. Tapi kita tidak tahu kalau di luar negeri apakah dimandikan juga ada proses memandikan pasien juga atau tidak. Nah, kalau iya, misalkan 1 kali ya frekuensinya diisi 1 kali. Nah, kemudian di mandirinya di strip, kemudian yang diisi adalah dibantu ya. Nah, dibantu ini Bapak Ibu cukup menuliskan S atau T bukan centang ya. Jadi dibantu keterangannya S berarti sebagian. Kalau dibantu keterangannya T berarti dibantu total. Ini berlaku untuk semua kegiatan seperti mandi, ganti baju, keramas, gosok gigi sampai potong kuku dan sampai dengan seka. Ya. Kemudian selanjutnya adalah di sini terkait dengan kemampuan bergerak ya. Ada bebas atau terbatas ataukah parese, paralisis, hemiparese ya dan lain sebagainya untuk menilai kelemahan otot ya. Kemudian berikutnya tambahan di situ ekstremitas atas bawah ya tulang belakang, kekuatan otot dan lain-lain ya. Kemudian untuk integumen di sini yang perlu ditekankan adalah terkait dengan jika ada luka dekubitus ya. Nah, kalau ada luka dekubitus maka kita arahkan ke kotak ini, penilaian dekubitus ya. Kalau persepsi sensorinya ya tidak ada gangguan maka nilainya 4. Kelembapan juga jarang basah nilainya 4 ya. Nah, kalau sangat lembab nah berarti nilainya 2. Nah, begitupun dengan poin yang di bawahnya. Nah, nanti setelah semuanya ternilai sampai dengan pergeseran dan gesekan dan pergeseran itu nilainya paling besar 3, di bagian nilai di total berapa nilainya. Nah, kalau sudah di total, oh ternyata jumlahnya adalah misalkan 15, berarti keterangan di bawah kotak ini adalah low risk pressure ulcer ya, atau resiko rendah mengalami dekubitus. Itu kesimpulannya untuk di kolom integumen ya.
Kemudian untuk endokrin di situ kalau ada ya data tambahannya di data yang Bapak Ibu cari temukan ya monggo diisi. Kalau tidak ada ya dilewati ya. Kemudian begitupun dengan psikososial dan spiritual. Nah, untuk pemeriksaan ya, untuk pemeriksaan penunjang ya di sini seperti rongsen, CT scan ya, EKG dan lain sebagainya ini sama dengan yang format Gadar Bapak Ibu. Ya, jadi format Gadar itu apa namanya dicentangi atau diblok, nanti hasilnya dituliskan. Misalkan hanya lab sama USG, ya sudah itu yang ditulis di bagian hasil. Kemudian untuk penata laksanaan juga sama ya, penata laksanaan medis non medis ya. Kemudian nah di sini yang tidak kalah pentingnya adalah genogram. Kalau di situ datanya ada ya. Kemudian untuk analisis data sama ya. Masalah keperawatan harus ditunjang dengan data subjektif dan objektif. Data mayor, data minor ya yang pas dan tepat untuk menunjang masalah keperawatan. Kemudian, nah untuk prioritas diagnosis keperawatan juga sama ya. Jadi yang pertama ditulis nomor 1 adalah yang paling menjadi keluhan ya, yang ada di data asuhan keperawatan yang Bapak Ibu temukan. Begitupun dengan rencana asuhan keperawatan tadi menggunakan SIKI dan SLKI ya. Kemudian untuk catatan keperawatan di sini menggunakan tindakan keperawatan yang sudah direncanakan di rencana asuhan keperawatan ya. Kemudian catatan perkembangan. Jadi untuk evaluasi di sini sama ya, di bawahnya tanggal itu nanti Bapak Ibu ketikkan tanggalnya kemudian jam evaluasinya. Begitupun di kolom selanjutnya ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk format kritis ya. Nanti jika ada pertanyaan ya Gadar maupun kritis nanti Bapak Ibu bisa japri kepada saya ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Untuk berikutnya lagi adalah keperawatan dasar ya. Jadi untuk berikutnya adalah format keperawatan dasar. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dari video pembelajaran ini, silakan Bapak Ibu bisa bertanya secara japri nantinya. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah tadi Gadar dan kritis ya, yang selanjutnya adalah keperawatan dasar. Nah, jadi di keperawatan dasar ini di situ mohon maaf Bapak Ibu kalau lewat HP ya agak kurang bagus ya susunan formatnya. Tapi kalau dibuka lewat laptop insya Allah rapi ya. Bapak Ibu di sini untuk identitas ya mulai dari identitas terlebih dahulu ya kurang lebih hampir sama dengan yang kritis tadi. Kemudian di riwayat keperawatan ya perbedaannya adalah untuk RPS ya di sini mulai dari ada keluhan utama saat masuk MRS, pengkajian dan di situ ada tambahan upaya yang dilakukan untuk mengatasi ya. Kemudian riwayat kesehatan masa lalu juga di situ ada clue atau kata kuncinya, riwayat kecelakaan ya, riwayat dirawat di rumah sakit sebelumnya ya, berapa lama, kemudian riwayat pemakaian obat dan riwayat alergi obat. Ya, ini isiannya. Kemudian di bagian ketiga juga ada riwayat kesehatan keluarga. Situ ada langsung genogram juga ya untuk memastikan di sini ada penyakit menurun atau tidak. Kemudian riwayat psikososial dan spiritual. Ya di situ nanti disebutkan siapa yang orang terdekat dengan pasien, kemudian bagaimana interaksi di dalam keluarga,
pola komunikasinya, pengambilan keputusan, ya, kemudian kegiatan di masyarakat, ya, kemudian juga dampak pasien penyakit terhadap keluarga. Kemudian di sini bagaimana cara mengatasi mekanisme coping, ya, di situ nanti Bapak Ibu bisa mencentang, ya, di bagian apa namanya tanda kurung itu. Kemudian di sini juga dinilai di bagian E ada persepsi pasien terhadap keluarga, termasuk apa yang dipikirkan, kemudian harapannya apa, ya, perubahan yang dirasakan setelah sakit. Kemudian di bagian yang kelima ada pola kebiasaan, ya, yang di sini ada pola nutrisi, pola eliminasi, pola personal hygiene, ya, pola istirahat dan tidur, ya, pola aktivitas dan latihan, ya. Kemudian kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan. Nah, di sini ada 2 yang perlu diisi sebelum dan saat sakit, ya. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan fisik Bapak Ibu di sini menggunakan sistem, ya. Di situ ada yang dalam kurung juga perlu dicentang. Kemudian penglihatan, ya, di situ ada posisi mata, kelopak mata, pergerakan bola mata, konjungtiva, kornea, ya, dan seterusnya. Ada sistem penginderaan, ya. Nah, di sini bagian yang dalam kurung itu nanti Bapak Ibu centang sesuai dengan yang kasus yang Bapak Ibu dapatkan, ya. Terus ke bawah ada sistem hematologi, ya. Kemudian sistem saraf pusat, ya. Sistem pencernaan, ya. Kemudian ada sistem endokrin sampai terakhir ada sistem muskuloskeletal. Nah, kalau ada data tambahan, ya, ini ada tempatnya sendiri. Oke. Jadi ada data tambahan paling bawah sendiri setelah pemeriksaan sistem yang terakhir. Ya. Kemudian data penunjangnya di situ ada apa namanya pemeriksaan diagnostik, ya, ada lab, ini apa namanya radiologi, endoskopi, EKG dan lain sebagainya. Ya, kemudian dilengkapi dengan tanggal maupun jam pemeriksaan. Kemudian untuk pelaksanaan di sini bedanya adalah untuk keperawatan dasar terbagi menjadi 3 Bapak Ibu, ya. Jadi ada pelaksanaan cairan, ya, kemudian diet, ya, kemudian juga obat. Ya, kalau tadi yang gader dan kritis pembagiannya hanya 2, farmakologis dan non farmakologis. Ya. Kemudian di situ yang mengkaji tanda tangan virtual. Kemudian untuk analisis data sama Bapak Ibu, ya, di sini data ada data subjektif dan objektif. Kemudian di situ pastikan untuk masalah keperawatan yang aktual, ya, ada data mayor maupun data minor yang menunjang. Kemudian selanjutnya di sini adalah daftar prioritas diagnosis keperawatan, ya. Kemudian karena menggunakan SDKI di situ biasanya ada kodenya, ya, tanggal transaksi tanggal berapa, kemudian tanda tangan. Nah, untuk rencana intervensinya, ya, menggunakan tabel ini lebih nyaman Bapak Ibu, ya. Jadi untuk diagnosis keperawatannya apa, kodenya berapa, kemudian untuk luaran atau kriteria hasilnya juga dituliskan di sini, misalkan apa namanya membaik dan seterusnya, ya, ada berapa indikator 5, ya, ada 5 poin di situ. Yang 5 itu biasanya adalah yang paling terbaik untuk perubahan evaluasinya. Begitupun dengan SIKI, ya, standar intervensi keperawatan. Ya, jadi di sini misalkan untuk yang cairan, masalah cairan berarti manajemen cairan, ya, manajemen oksigenasi dan seterusnya. Nah, di sini untuk SIKI ada OTEK, ya, jadi observasi, terapi, ya, kemudian apa namanya
evaluasi dan kolaborasi ya, atau ya jadi ada OTEK lah untuk intervensi keperawatan ini. Kemudian implementasi dan evaluasi keperawatan ya. Jadi implementasi di sini dituliskan tindakannya Bapak Ibu, jam ya, paraf ya, kemudian evaluasinya langsung sama menggunakan SOAP ya. Jadi semua data isian di sini Bapak Ibu silakan mencari ya di laporan acuan keperawatan yang mungkin Bapak Ibu dapatkan di web ya atau di search engine ya, bisa Google Scholar, bisa Firefox ya, bisa juga menggunakan Opera ya dan lain sebagainya yang Bapak Ibu familiar di sana ya. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi jika ada pertanyaan ya Bapak Ibu bisa ya bertanya secara japri ya ataupun di grup silahkan ya, jadi bisa tanya apa jika ada kesulitan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak ya video pembelajaran ini. Mudah-mudahan proses profesinya nanti diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.